Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, jumpa lagi dengan saya Sunia Amanah. Kali ini kita akan membahas mengenai proses pembelajaran berdasarkan standar proses K13, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. Nah, pembahasan pertama yaitu pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013. Sesuai dengan pendapat Noto Diputro dan Gultom, proses pembelajaran pada kurikulum 2013 diawali dengan kegiatan mengamati oleh siswa dengan cara melihat, membaca, mendengar, dan menyimak tentang masalah yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Setelah siswa mengamati, siswa dapat bertanya tentang apa yang dilihat, dibaca, didengar dan disimak baik secara lisan maupun tulisan. Langkah selanjutnya yaitu kegiatan menganalisis dengan cara mengumpulkan informasi, menghubungkan informasi yang didapat oleh siswa, dan menentukan keterkaitan antara informasi yang satu dengan lainnya. Kegiatan akhir yang dilakukan oleh siswa adalah mengomunikasikan hasil pengamatan yang telah dibuat oleh siswa. Nah, yang selanjutnya yaitu konsep pembelajaran kurikulum 2013. Pembelajaran kurikulum ini mendasarkan pada konsep bahwa pembelajaran merupakan suatu proses pengembangan potensi dan pembangunan karakter setiap peserta didik sebagai hasil dari sinergi antara pendidikan yang berlangsung di sekolah, keluarga, dan masyarakat. Proses pembelajaran kurikulum ini memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka menjadi kemampuan yang semakin lama semakin meningkat dalam sikap pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dirinya untuk hidup dan untuk bermasyarakat, berbangsa, serta berkontribusi pada kesejahteraan hidup umat manusia. Jenis pembelajaran kurikulum 2013 yang pertama, pembelajaran kurikulum 2013 mengembangkan proses pendidikan di mana siswa mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir, dan keterampilan psikomotorik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP. Kegiatan pembelajaran kurikulum 2013 meliputi kegiatan belajar mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menganalisis, dan mengkomunikasikan apa yang sudah ditemukannya dalam kegiatan analisis. Proses pembelajaran langsung menghasilkan pengetahuan dan keterampilan langsung atau yang disebut dengan instruksional effect. Hasilnya adalah bertambahnya pengetahuan dan keterampilan siswa yang bisa diukur dengan instrumen evaluasi yang sesuai. Yang kedua yaitu pembelajaran kurikulum 2013 berupa pembelajaran tidak langsung terjadi selama proses pembelajaran langsung dilakukan tetapi tidak terwujud kegiatan khusus. Pembelajaran tidak langsung pada pembelajaran kurikulum 2013 berkenaan dengan pengembangan nilai dan sikap sebagai proses pengembangan moral dan perilaku. Pembelajaran kurikulum 2013 yang digunakan sebagai media pengembangan moral dan perilaku dilakukan oleh seluruh mata pelajaran dan dalam setiap kegiatan yang terjadi di kelas, di sekolah, dan masyarakat. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran berdasarkan kurikulum darurat. Apa itu kurikulum darurat? Kurikulum darurat yaitu penyederhanaan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran, sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Kemendikbud juga menyediakan modul-modul pembelajaran untuk pendidikan anak usia dini dan sekolah dasar yang diharapkan dapat membantu proses belajar dari rumah dengan mencakup uraian pembelajaran berbasis aktivitas untuk guru, orang tua, dan peserta didik. Proses pembelajaran terjadi saat anak bermain serta melakukan kegiatan sehari-hari. Dampak kurikulum darurat. Dampaknya bagi guru yaitu tersedianya acuan kurikulum yang sederhana, berkurangnya beban mengajar, guru dapat berfokus pada pendidikan dan pembelajaran yang esensial dan kontekstual, serta kesejahteraan psikososial guru meningkat. Namun dampak bagi orang tua yaitu mempermudah pendampingan pembelajaran di rumah, serta kesejahteraan psikososial orang tua meningkat. Dan dampak bagi siswa, tidak dibebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum dan dapat berfokus pada pendidikan dan pembelajaran yang esensial dan kontekstual. Kesejahteraan psikososial siswa meningkat.
Dalam implementasi kurikulum darurat, pembelajaran dilaksanakan secara daring. Maksudnya, pembelajaran yang dalam pelaksanaannya memanfaatkan teknologi multimedia, kelas virtual, video, teks online animasi, email, pesan suara, telepon konferensi, dan video streaming online. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dalam penerapannya memanfaatkan jaringan internet yang terhubung langsung dan cakupannya luas. Dalam pembelajaran secara daring, siswa belajar menggunakan aplikasi online sehingga mampu meningkatkan kemandirian siswa saat belajar. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran berdasarkan kurikulum paradigma baru. Penerapan kurikulum terbaru ini diberikan kepada masing-masing sekolah. Sekolah tidak akan dipaksa untuk menerapkan kurikulum tersebut. Implementasi kurikulum baru ini tidak memaksa sekolah tetap dapat memilih kurikulum baru atau masih ingin memakai kurikulum sekarang ini. Hal yang menarik dari kurikulum paradigma baru yaitu jika pada KTSP 2013 kita mengenal istilah KI dan KD yaitu kompetensi yang harus dicapai oleh siswa setelah melalui proses pembelajaran, maka pada kurikulum paradigma baru kita dapat berkenalan dengan istilah baru yaitu capaian pembelajaran yang merupakan rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh. Untuk mata pelajaran IPA dan IPS jenjang sekolah dasar kelas 4, 5, dan 6 yang selama ini berdiri sendiri, namun dalam kurikulum paradigma baru kedua mata pelajaran ini akan diajarkan secara bersamaan dengan nama mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam Sosial. Hal ini bertujuan agar peserta didik lebih siap dalam mengikuti pembelajaran IPA dan IPS yang terpisah pada jenjang SMP. Sedangkan pada jenjang SMA, peminatan atau penjuruan IPA, IPS, dan bahasa akan kembali dilaksanakan pada kelas 11 dan 12. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.